Shalom, selamat petang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada petang hari ini. Mari kita bersama-sama membangun ibadah ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami persilahkan untuk berdiri. Kita akan memuji dari KPJ nomor 5, bait 1 dan 2. Kita bersama-sama untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah keluarga petang hari ini kita lakukan di dalam kuasa Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji kembali dari Kidung Pasemuan Kristen nomor 358 bait 1 dan bait yang ketiga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan di dalam doa. Allah yang Maha Baik, pada saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Engkau dari hari ke hari. Kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan dalam segala aktivitas kami. Engkau selalu membersamai. Ampunilah kami hamba-Mu atas kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan, sehingga kami bisa layak di hadapan-Mu. Dan petang hari ini, kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, sehingga apa yang terucap hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikianlah firman-Nya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hei anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah kesaksian Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman ini dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi atau KPJ nomor 199 bait yang pertama saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya ambil dari Pancaran Air Hidup hari ini, Rabu, tanggal 25 November 2020. Adapun yang menjadi ayat renungan kita petang ini dari Yeremia 31 ayat yang ketiga. Saya bacakan kembali. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal.
Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada umumnya orang kalau mau menikah itu biasanya didasari dengan rasa saling mencintai atau saling mengasihi dengan pasangannya. Setelah mereka memutuskan untuk menikah, terbentuklah sebuah rumah tangga baru. Kemudian mempunyai keturunan, bertambahlah rasa sukacita dalam keluarga itu. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pula keluarga yang rasa kasihnya berubah atau semakin terkikis. Bahkan ada yang tidak mengasihi lagi. Ada saja alasannya. Ada yang sering marahlah, ada yang masalah ekonomi, ada yang sering bertindak kekerasan, bahkan ada yang tergoda oleh orang lain. Itulah gambaran dalam kehidupan. Bagaimana dengan kasih Allah? Tentu saja berbeda dengan kasih manusia. Kasih Allah itu kekal. Sementara kasih manusia itu berubah-ubah. Tergantung pada mood-nya atau situasi dan kondisi. Sedangkan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih kekal itu secara sederhana adalah kasih-Nya tidak berubah dan tidak berkesudahan. Tuhan bukan hanya mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kasih-Nya juga tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan, sama seperti pribadinya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dulu Dia mengasihi kita, sekarang Dia pun mengasihi. Begitu juga dengan nanti, Dia tetap mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun seberapa banyak dari kita yang menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita dikasihi oleh Allah Bapa dengan kasih yang tak terbatas. Terkadang kita masih tidak yakin, kita masih ragu dengan kebenaran itu. Ketika kita mengalami permasalahan hidup yang bertubi-tubi, masalah satu belum selesai, muncullah masalah baru, seakan-akan Tuhan tidak mengasihi kita. Begitu pula dengan bangsa Israel, mereka bertanya-tanya, apakah yang mereka alami berupa pencobaan, luka hati, kekecewaan, membuat mereka merasa tidak dikasihi. Umat Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tekuk, yang walau berulang kali telah menyaksikan dan mengalami karya Tuhan dalam hidupnya, tetapi tetap saja mereka memberontak. Ketaatan mereka yang tidak mampu bertahan lama dan sering berubah-ubah. Bahkan seperti tidak ada yang membekas di hatinya atau pikirannya ketika mereka mengalami mukjizat demi mukjizat yang mereka lihat dan mereka alami sendiri. Kepada bangsa yang sering tidak konsisten dalam hubungan atau persekutuan yang baik dan benar dengan Tuhan. Kepada bangsa yang sering mengeluarkan sungut-sungut dari mulut mereka. Namun Tuhan mengatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sungguh luar biasa dan menakjubkan. Tuhan setia kepada umat-Nya, sekalipun mereka tidak setia kepada Tuhan. Disinilah Tuhan menyatakan diri-Nya sebagai Allah Bapa
yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Teguran dan kasih, disiplin yang menuntun serta mengarahkan kita kepada pertobatan. Sesungguhnya Dia menginginkan agar kita sebagai umat-Nya setiap hari menyesali dosa-dosa kita, bertobat dan melakukan pembaharuan hidup. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Dan untuk itulah, kalau pada ayat renungan hari ini kembali diperdengarkan alasan Tuhan untuk melanjutkan kasih setia-Nya. Seperti dalam Yeremia 31 ayat yang 3b. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Memang tak terhitung banyaknya pertolongan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita sebagai umat-Nya. Untuk itu, kiranya kita selalu ingat agar kita pun semakin sungguh-sungguh dalam menyatakan penyesalan, pertobatan, dan pembaharuan hidup di hadapan Tuhan benar-benar menjadi kenyataan. Betapa kasih setia Tuhan tetap hadir dalam hidup kita. Maka satu hal dalam kehidupan kita yang tidak boleh lupa, yaitu rasa syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita hari demi hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang telah dipersiapkan. Sebagai dasar rasa syukur kita, saya ambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikianlah firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari persembahan ini kita iringi dengan kidung Pasamuan Jawi nomor 179. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati di dalam doa syafaat. Kami bersyukur ya Allah, jika di malam ini kami izinkan untuk memuji dan muliakan nama-Mu, serta merenungkan firman-Mu. Ampunilah hamba-Mu, kadangkala dalam kesukaran hidup ini yang menggoda kami untuk mengira bahwa Engkau tidak mengasihi. Namun Engkau berkata sebaliknya, tolonglah kami untuk menerima kasih kekal-Mu
yang sanggup mengubah hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Ya Tuhan, berikanlah ketentraman dan kedamaian. Jauhkanlah dari perpecahan. Satukanlah kami dalam kerukunan untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian berkat kuasa perlindungan Roh Kudus-Mu. Lindungilah para pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat hingga daerah di mana kami berada. Berikanlah kebijakan, kesabaran, dan cahayailah dengan terang-Mu, sehingga membuahkan kebajikan, kebenaran, dan keadilan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Rudi Sewoyo bersama keluarganya. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang prima, kesabaran di dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalakan jemaat ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, anak-anak kami yang masih dalam bangku pendidikan. Berikanlah roh ketekunan dan kemampuan, sehingga apa yang menjadi harapannya bisa tercapai karena campur tangan kasih Tuhan. Demikian pula yang mencari pekerjaan, kami serahkan kepadamu agar dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Kami percaya Engkaulah yang memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami teringat saudara-saudara kami yang saat ini sakit maupun dalam proses kesembuhan, seperti Ibu Pujiono, Ibu Bagio, Ibu Hardoyo, Bapak Paulus, Bapak Buang, Bapak Heri Susanto, dan yang tidak kami ketahui satu persatu, juga Bapak Ibu yang lemah fisik, baik melalui perawatan, melalui usaha keluarga, obat-obatan, dan kesetiaan keluarga, kiranya akan menjadi sarana untuk memperoleh kesembuhan dan kekuatan iman. Kami juga serahkan kepadamu ya Tuhan, segala program atau rencana gereja dalam usaha untuk memiliki tempat ibadah, demikian pula dalam pensertifikatan tanah. Kiranya hanya Engkau saja yang menuntunnya, sehingga semua bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tidak lupa, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah dan sucikanlah, sehingga bisa menjadi sarana dalam pelayanan di jemaat ini. Tuhan Yesus, setelah ibadah ini, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon perlindungan kuasa-Mu. Bapa, banyak hal permohonan kami yang belum tersampaikan, tetapi kami percaya Engkau sudah lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Ampunilah ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah keluarga pada malam hari ini dengan memuji dari KPJ nomor 339 bait yang pertama. Keadilan dan agungkan, bina beraneh dunia.
Mari kita mohon berkat. Allah Bapa sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber keselamatan dan kasih, dan Roh Kudus yang memberi kekuatan dan kebijakan, senantiasa memberkati kita sekalian, kini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah keluarga pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.